Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Ayuning Tias, NIM 1905076044, Pendidikan Bahasa Indonesia 2019B. Di sini saya akan memaparkan 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Yang kedua, karakteristik novel terjemahan. Yang ketiga, novel serius, populer, dan teen lit. Baik, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Baik, kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Nah, apa sih novel Indonesia itu? Novel Indonesia adalah novel yang menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya adalah pengarang asli Indonesia. Nah, biasanya tokoh-tokoh dalam novel Indonesia yaitu menggunakan nama-nama asli Indonesia. Lalu setting novel Indonesia ini biasanya 66% mengambil setting waktu pada zamannya, sedangkan 34%-nya itu mengambil setting waktu pada zaman yang sudah lalu tapi tidak terlalu lama. Nah, contoh novel Indonesia yaitu Siti Nurbaya, lalu ada Laskar Pelangi, lalu ada Gadis Pantai. Baik, selanjutnya yaitu novel terjemahan. Apa sih novel terjemahan itu? Novel terjemahan adalah novel yang ditulis dalam bahasa asing lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, penokohan dalam novel terjemahan biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Contohnya misalnya Twilight, terus itu Harry Potter, Petualangan Sherlock Holmes, dan lain sebagainya. Lalu kita akan masuk ke persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan. Yang pertama saya akan membahas terkait dengan persamaan. Dalam unsur intrinsiknya, persamaan dalam novel Indonesia dan novel terjemahan yaitu sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur, maju mundur, campuran tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar gaya, bahasa, dan amanat. Lalu dalam unsur intrinsiknya, persamaannya apa sih? Yaitu sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Baik, kita akan membahas perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya terletak pada perbedaan pengarangnya, karena perbedaan kondisi masyarakat, perbedaan serta nilai-nilai dalam ceritanya, terus itu perbedaan latar belakang geografis dari novel itu di mana diterbitkan atau novel itu dikarang, lalu ada perbedaan sosial, perbedaan budaya, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan karakteristik novel terjemahan. Baik, selanjutnya kita akan mau masuk ke pembahasan topik kedua, yaitu karakteristik novel terjemahan. Apa saja sih karakteristik atau ciri-ciri novel terjemahan itu? Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan biasanya baku. Yang kedua, watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya pengarang atau buku itu dikarang. Lalu ketiga, lebih banyak kisah khayalan. Keempat, gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara. Lalu ada kelima, menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialihkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketujuh, memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis. Dan yang terakhir yaitu pembangunan sebuah cerita. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan terkait dengan novel serius, populer, dan teen lit. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu novel serius, novel populer, dan novel teen lit. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu apa sih novel, walaupun sebenarnya sudah jelaskan ya kemarin. Novel itu adalah merupakan sebuah karya prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, rangkaian cerita dalam suatu novel itu dibangun melalui masalah atau konflik. Seperti pada umumnya ya, baik dalam cerpen dan sebagainya itu pasti ada konflik. Lalu, tidak heran jika novel itu panjang karena memiliki 2 atau lebih konflik dalam ceritanya, seperti itu. Lalu ciri-ciri novel, kita akan masuk membahas ciri novel itu apa saja sih. Yang pertama, pada umumnya novel terdiri dari 4.000 halaman, 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana. Alur cerita kompleks, ya tadi seperti dijelaskan yaitu bisa lebih dari 2 alur, seperti itu. Lalu cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang-ulang, seperti itu. Terus durasi membaca cukup lama.
Kenapa? Karena tergantung tebal buku dari novel tersebut. Baik, kita akan masuk ke novel serius. Apa itu novel serius? Novel serius adalah novel yang perlu keseriusan atau perlu konsentrasi dalam membaca. Nah, pembaca itu dituntut untuk mengoperasikan daya intelektualnya atau daya pikirnya supaya bisa mengerti dari apa isi novel tersebut. Apa ciri-ciri dari novel serius? Yang pertama yaitu masalah percintaan banyak diangkat. Lalu kedua, masalah kehidupan amat kompleks. Ketiga, mengungkapkan sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula. Keempat, tidak mengabdi pada selera pembaca. Jadi dia tuh lebih ke pengarangnya ya, jadi tidak mengikuti pembaca seperti itu. Mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. Tujuan menghibur, dan terakhir tetap bertahan sepanjang zaman. Jadi walaupun dari zaman dulu sampai sekarang itu novel itu tetap sesuai pada zamannya seperti itu. Nah, contoh novel serius yaitu adalah Negeri Senja kayak Seno Gumuira, Aji Dharma, lalu novel Ronggeng Duku Paru kayak Ahmad Tohari. Kita masuk ke novel populer. Apa itu novel populer? Menurut Nurgianto 2017 halaman 18 menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah yang aktual pada saat novel itu muncul. Nah, pada umumnya novel populer, namanya novel populer ya, jadi bersifat artifisial atau bersifat sementara. Lalu tuh cepat ketinggalan zaman dan tidak memaksa orang tuh membacanya sekali lagi seiring dengan munculnya novel-novel yang lebih populer. Jadi novel populer ini kayak hanya populer atau hanya dibaca banyak orang saat ada masalah sesuatu itu muncul kayak gitu. Lalu ciri-ciri novelnya, ciri novel populer yang pertama, bentuk covernya sering menonjolkan warna cerah, ilustrasi agak ramai. Dua, cara segi penokohan menampilkan tokoh yang tidak jelas, identitasnya, tradisi kulturalnya juga tidak jelas. Lalu tema yang diangkat biasanya menyangkut kisah percintaan remaja yang masih di sekolah. Dari segi latar tempat dan peristiwa cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. Tampilan tokoh-tokoh yang stereotip. Baik, contoh novel populer itu apa aja? Yaitu ada novel Laskar Pelangi, novel Bumi Manusia, dan novel Dilan. Nah, itu sangat populer ya pada zaman 2020-2019 ya. Lalu masuk ke novel terakhir yaitu novel teen lit. Nah, novel teen lit adalah singkatan dari teen literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditujukan untuk para remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel jenis ini sesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja. Biasanya topik cerita ini, jenis novel ini adalah terkait dengan percintaan seperti itu. Teen tidak berkisah sesuatu yang berat atau ceritanya itu ringan atau hanya sekedar di masa remaja saja. Nah, ciri-ciri novel teen lit itu apa? Yang pertama, penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan karakter remaja. Kedua, ceritanya bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja. Ketiga, mengekspor konflik-konflik yang biasa terjadi pada remaja. Keempat, penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara menarik. Kelima, memiliki kecenderungan bahasa ringan dan khas remaja. Biasanya juga menampilkan tokoh adalah seorang gadis. Ketujuh, tunjuk kepada selera pasar, jadi mengikuti pasar novel ya, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu alur yang sederhana. Contohnya apa? Contohnya Fairis, karya Esti Kinasi, Dialova, karya Dian Nuranindia, Dua Rembulan, Rahasia Bintang, Jingga dan Senja, Minoel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tiga pokok pembahasan kita tadi, yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Karena novel terjemahan dan terakhir yaitu novel serius, populer, dan teen lit. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.